Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana Bakti Kusuma akan menjelaskan tugas mata kuliah pemodelan statistika terapan, yaitu regresi logistik biner. Di sini untuk studi kasus yang pertama yaitu database diabetes. Untuk database-nya ada beberapa kolom, yaitu ada pregnancies, yaitu berapa kali orang tersebut hamil, mengalami kehamilan. Ada glukosa, yaitu kadar gula darah. Ada blood pressure, yaitu tekanan darah. Ada skin thickness, yaitu ketebalan kulit. Ada insulin, ada ini apakah orang tersebut mengambil dosis insulin. Ada BMI, yaitu body mass index, yaitu berat badan. Ada diabetes pedigree function, yaitu untuk apakah punya riwayat diabetes. Ada age, ini ada umur. Dan outcome ini 1 berarti dia diabetes, dan 0 itu berarti dia tidak. Nah, di sini adalah deskripsi statistik dari masing-masing fitur ya. Ada count, ini ada jumlahnya. Ada mean, rata-rata. SDD itu standar deviasinya. Minimum itu nilai minimum. 25% ini adalah kuartil pertama. 50% ini kuartil kedua atau median. 75% itu kuartil ketiga. Dan max ini adalah nilai maksimum. Di sini kita akan melihat distribusi data dari tiap-tiap variabel ya. Bisa dilihat banyak data yang skewed, yaitu data yang miring, tidak berdistribusi normal. Mungkin yang paling berdistribusi normal itu adalah glukos atau blood pressure ya. Tapi bisa dibilang ini semua adalah distribusinya skewed, seperti itu. Nah, kita akan melakukan bins atau bucket ya, untuk untuk variabel age. Jadi kita akan mengkelompokkan umur dari 19 sampai 50 tahun ya. Kita akan kelompokkan menjadi 20 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, dan 51 tahun ke atas. Gitu. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi age 50 ini nanti akan berubah jadi 41 sampai 50. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini agar mengkategorikan umur begitu, agar datanya itu hanya menjadi 4 kategori saja gitu. Sama dengan pregnancies ya, kita mengubah datanya ini menjadi beberapa kategori saja, yaitu 0 sampai 5, 6 sampai 10, dan 10 plus. Jadi menjadi 3 kategori saja. Lalu kita akan melihat distribusi data selain age dan pregnancies, yaitu untuk yang numerik ya, karena age dan pregnancies tadi kan sudah diubah jadi kategori. Nah, ini untuk yang numerik, yaitu glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, dan diabetes pedigree function. Nah, seperti ini ya, kita menggunakan box plot sebagai visualisasinya. Nah, bisa dilihat ada outlier ya. Jadi glucose ini yang tidak diabetes ternyata memiliki outlier banyak ya dibanding yang tidak diabetes. Nah, untuk yang blood pressure ini, yang tidak diabetes dengan yang diabetes ini juga memiliki outlier. Nah, untuk yang insulin ini ternyata yang tidak diabetes memiliki outlier yang banyak gitu. Mungkin cukup banyak, tapi lebih banyak
yang tidak diabetes daripada yang diabetes begitu. Ya, ini skin thickness, ini BMI, ini diabetes pedigree function ya. Kita visualisasi distribusi data menggunakan box plot seperti itu. Nah, ini sebenarnya hanya untuk cross tabulation ya, atau istilahnya tabel seperti itu. Kita buat tabel, kita tadi yang kategori pregnancies tadi yang 0 sampai 5, 6 sampai 10 dan 10 plus itu yang diabetes ini berapa? Oh, sekian sekian sekian. Yang tidak diabetes ini berapa? Sekian sekian sekian, seperti itu. Nah, terus kan kita sudah punya fitur ya, fitur baru atau variabel baru age bucket dan pregnancy bucket. Maka kita tambahkan ke variabel df-nya. Jadi df-nya ini kita akan olah seperti itu. Jadi seperti ini tadi bisa dilihat ya, age sama pregnancies-nya kita ubah menjadi categorical. Nah, next-nya adalah filter extraction. Kita menggunakan variable x ya, semua variable x kecuali kolom outcome, karena outcome ini akan menjadi y. Variabel targetnya adalah outcome gitu ya, karena outcome itu 1 itu diabetes, 0 itu tidak diabetes. Nah, terus ini kita ubah kolom kategori menjadi encode ya. Kita encoding, lalu kita akan masuk ke modelingnya. Di sini kita menggunakan konstanta, kita tambahkan konstanta, lalu kita masukkan logistik biner, regresi logistik biner gitu, dan fit. Terus kita lihat ringkasan modelnya. Jadi ringkasan modelnya ini seperti ini ya. Ini konstanta memiliki koefisien minus 7,78 sekian. Nah, terus kita p value-nya 0. Berarti ini sangat signifikan gitu. Terus ada variabel glucose, koefisiennya ini rendah ya, rendah positif, dan dia punya p value 0,00. Jadi ini sangat signifikan. Jadi apabila p value itu kurang dari 0,05, maka variabel tersebut signifikan. Maksudnya adalah signifikan itu sangat berpengaruh kepada variabel y, sangat berpengaruh kepada model, seperti itu. Jadi contohnya ini diabetes pedigree function. Jadi diabetes pedigree function ini memiliki koefisien 0,8. Berarti ini positif cukup tinggi ya. Jadi semakin mendekati 1 dia semakin tinggi. Terus dia memiliki p value di bawah 0,05. Berarti ini diabetes pedigree function ini sangat berpengaruh kepada hasil modelnya, atau sangat berpengaruh untuk menentukan apakah dia ini diabetes atau tidak, seperti itu. Dan ini adalah sisa variabel yang lain, karena tadi kita sudah encode. Jadi setiap kategori dalam setiap nilai dalam kolom kategori punya kolom sendiri, seperti itu. Jadi kolomnya akan semakin bertambah banyak. Tadi kan age bucket kan hanya satu kolom. Nah, sekarang age bucket menjadi 3 kolom, karena age bucket memiliki 3 nilai. Seperti itu pregnancy bucket itu. Nah, karena model ini rawan multikoliniaritas, kan, dilihat dari banyaknya variabel-variabel yang tidak signifikan, maka kita akan menyeleksi variabel. Kita akan menyeleksi variabel menggunakan stepwise berdasarkan nilai IC.
AIC adalah Akaike Information Criterization, yaitu Akaike Information Criterization adalah nilai keseimbangan antara kompleksitas model dan juga akurasi model, seperti itu, untuk menghindari overfitting. Jadi apabila nilai AIC semakin rendah semakin baik, seperti itu. Nah, di sini kita kan sudah membuat fungsi untuk mengecek AIC. Jadi ada forward step dan backward step. Forward step itu untuk menambahkan variabel, dan backward step itu untuk menghapus variabel. Jadi kita algoritmanya adalah kita tambahkan variabel satu persatu, lalu kita hitung. Kita akan cek nilai AIC. Apabila nilai AIC itu tetap rendah, maka variabelnya itu dipertahankan. Apabila nilai AIC itu semakin naik, maka variabel itu dihapus, seperti itu. Nah, ini kita buat model lagi ya. Nah, ini seperti ini ya. Kita akan menambahkan BMI. Kita akan menambahkan glukos. Ternyata AIC-nya sekian. Terus kita tambahkan lagi variabel berikutnya, AIC sekian. Tambahkan lagi variabel berikutnya, AIC sekian. Nah, akhirnya kita mendapatkan suatu model dengan variabel yang hanya signifikan berdasarkan nilai AIC-nya, seperti itu, yaitu konstanta tetap ya, yaitu glukos, BMI, H bucket 41 sampai 50, H bucket 31 sampai 40, diabetes pedigree function, H bucket 50 plus, dan blood pressure. Jadi ini adalah variabel-variabel yang dianggap paling berkontribusi atau dianggap paling signifikan terhadap model, yang sangat berpengaruh untuk memprediksi apakah orang tersebut mengalami diabetes atau tidak. Nah, ini adalah summary of fitted values, yaitu statistika deskriptif ya. Kita lihat fitted probabilities adalah nilai yang probabilitas nilai yang diprediksi oleh model stepwise AIC tadi, seperti itu. Nah, ini adalah statistika deskriptif dari nilai-nilai probabilitas yang dihasilkan oleh model stepwise AIC tadi. Nah, kita akan mengecek distribusi probabilitas nilai yang dihasilkan oleh model stepwise AIC. Jadi apabila model itu dianggap bagus, distribusi datanya adalah condong ke kiri atau condong ke kanan, tidak di tengah, seperti ini ya. Jadi ini ada frekuensi datanya. Jadi ini 0 sampai 1. Jadi 0 ini dia tidak diabetes, dan 1 ini berarti dia diabetes. Nah, kan model tadi kan menghasilkan probabilitas pada setiap entries datanya. Jadi kita tidak mau model tersebut banyak berkumpul yang di tengah. Kita mau condongnya ke kiri atau kanan. Karena apa? Apabila banyak data yang di tengah, berarti model tersebut belum bagus atau masih belum yakin dia akan menentukan outcome-nya ini 0 atau 1. Apakah dia menentukan orang ini diabetes atau tidak, seperti itu. Nah, kita akan membuat kolom baru, yaitu predik ya. Di sini kita klasifikasi apa dengan nilai threshold adalah 0,5. Maksudnya adalah tadi kan kita sudah mendapatkan nilai probabilitas prediksinya. Apabila probabilitas prediksinya itu lebih dari 0,5, maka kita kategorikan positif. Apabila di bawah 0,5, kita kategorikan negatif, seperti itu. Berarti kalau yang positif jadi positif diabetes, yang negatif itu negatif diabetes, seperti itu. Nah,
kita membandingkan nilai AIC dari kedua model. Jadi model pertama tanpa stepwise tadi AIC-nya sekitar 735, dan model kedua dengan stepwise AIC nilainya 731. Jadi karena kita mengambilnya paling rendah, maka yang digunakan adalah model kedua tadi gitu. Sini adalah kita akan menilai performa model. Selanjutnya kita akan menilai performa model dengan melihat konfusi matriks ya, atau confusion matrix. Kita akan mencari nilai true negatif dan true positif. Nah, true negatifnya adalah 441 dan true positifnya adalah 159 gitu. Jadi true negatif itu yang diprediksi benar negatif dan hasilnya memang negatif. True positif itu kita prediksi positif dan hasilnya memang beneran positif, seperti itu. Ini adalah akurasi modelnya, kita dapatkan 78,12%. Nah, kita akan lihat receiver operating karakteristik. Nah, receiver operating karakteristik ini berarti kita akan melihat hasil arah prediksi dari modelnya. Ini ada 0,84, berarti ada 84% kemungkinan model akan diberi skor lebih tinggi ke data positif daripada negatif. Jadi yang grafik ROC yang baik ini adalah yang condong ke kiri atas. Jadi kita akan buat garis tengah ini agar kita tahu ini kecondongannya ini kemana dan seberapa condong, seperti itu. Nah, ini berarti ini sudah bagus ya, condongnya ke kiri atas. Nah, untuk studi kasus berikutnya yaitu bank loan. Bank loan ini memprediksi apakah seorang itu bisa membayar pinjamannya dilihat dari beberapa variabel seperti kelompok umur, tahun di mana dia tinggal sekarang, alamat sekarang, terus selama bekerja, rasio utang terhadap pendapatan, utang kartu kredit, dan utang lainnya, seperti itu. 1 itu berarti kemungkinan dia gagal bayar, dan 0 itu berarti dia berhasil bayar, seperti itu. Kita membuat kategori kita membuat bins untuk age ya. Jadi kita buat kategori menjadi kategori 1, 2, dan 3. Nah, kita akan cek missing value. Ternyata banyak missing value berada di variable default. Nah, karena variable default ini adalah variable penting, yaitu untuk variable target ya, untuk memprediksi, cara yang paling benar dan yang paling gampang adalah kita hapus saja. Jadi ada 150 data yang kita hapus. Nah, terus kita cek kembali. Nah, sekarang tidak ada data yang kosong, begitu. Nah, ini adalah mengintip isi datanya ya, seperti itu. Setelah kita bersihkan, jadi seperti ini datanya: age, employee, address, income, debt in, credit debt, out debt, default. Kita lihat age-nya ini berubah ya, jadi 1, 2, dan 3 karena kita sudah jadikan dia kategori. Nah, kita akan modeling ini kita dapati summary-nya atau ringkasannya. Jadi ada beberapa variabel yang memiliki memiliki koefisien negatif, memiliki korelasi negatif dengan outcome, dengan default, dengan variabel default seperti intercept. Jadi ini negatif yang tinggi, dan employee dan address, dan beberapa variabel ternyata juga tidak signifikan dilihat dari p-value.
ada p-value yang sangat di atas 0,05 seperti age ya. Kedua age ini sangat tidak signifikan ya, karena di atas 0,05, dan juga ODEP. ODEP ini ternyata dinilai tidak signifikan. Maka kita akan membuat model dengan variabel yang signifikan, yaitu dengan employee, address, debt in, dan credit. Ini tersisa ini. Kita akan menilai odds ratio. Odds ratio itu berarti semakin besar nilai OR lebih dari 1, maka semakin tinggi resiko kejadiannya. Kayak berdasarkan variabel tersebut, dia akan condong apakah dia bisa bayar atau tidak, seperti itu. Berarti ini semakin kecil nilai OR berarti berkebalikannya, semakin tidak terjadi kejadian tersebut. Karena di sini ada dua ya, yang bernilai 1 di atas 1, ada debt in dan credit, maka disimpulkan bahwa orang yang memiliki hutang dan punya rasio utang, dia besar kemungkinannya dia akan tidak bisa bayar utang. Tapi apabila orang tersebut itu punya pekerjaan dan menetap, maka dia kemungkinan besar dia bisa bayar utang, seperti itu. Kita akan menilai kinerja dari model dengan confusion matrix. Kita akan mencari nilai true negatif dan true positifnya. Sini ada true negatif, yaitu kita prediksi 0 dan memang benar 0, ada 478, dan true positifnya adalah kita prediksi 1 dan memang beneran 1, ada 92. Nah, kita cek sensitivity dan specificity. Ini ya rumusnya, ada true negative rate dan true positive rate. Berarti kira-kira ada 93% dan yang kita prediksi benar 0, dan ada 93% yang kita prediksi benar 1, gitu kan. Kita mencari 0 dan 1. Nah, dari nilai sensitivity tadi dan confusion matrix, kita mendapati akurasi dari sebuah model itu 81,43%, seperti itu. Nah, ini ada classification report. Apa itu classification report? Jadi kita akan bahas ya, the precision, recall, F1 score, dan support. Jadi precision itu adalah berapa persen yang data tersebut kita prediksi bernilai itu. Recall itu adalah berapa persen dari total nilai itu yang berhasil kita deteksi. Nah, F1 score ini adalah rata-rata dari precision dan recall. Support ini adalah data yang berhasil dideteksi, seperti itu. Nah, maka disimpulkan adalah kelas 00 ini precisionnya 84%. Berarti 84% dari prediksi tidak mangkir atau bisa bayar utang itu diprediksi benar. Recallnya 0,92, berarti 92% dari yang benar-benar tidak mangkir berhasil terdeteksi. Nah, F1 score ini adalah rata-rata dari precision dan recall. Semakin tinggi F1 score berarti semakin baik. Nah, untuk kelas 1 yang terdeteksi mangkir ini ada precisionnya ada 70%, yaitu 70% terprediksi mangkir dan benar-benar mangkir. Recall ini berarti ini hanya 50% dari yang mangkir kita berhasil deteksi, seperti itu. F1 score ini bernilai 0,59 ya, berarti ini rendah. Nah, karena yang kelas 0 ini memiliki F1 score 0,88 dan kelas 1 ini F1 score-nya 0,59, maka disimpulkannya dari model ini cenderung memprediksi yang tidak mangkir atau yang defaultnya bernilai 0, seperti itu. Mungkin
Cukup sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.